Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita berada di hari Sabtu tanggal 16 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah atau 20 November 2021. Bersama kita ada Fadilatul Ustadz Faris Baswedan hafizahullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil ilmu dari beliau, dan tema yang akan dibahas adalah tentang fadilah dan adab talabul ilmi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah dari beliau, dan mudah-mudahan insyaallah ke depan beliau tetap bisa bertemu dengan kita kembali di majelis yang mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Langsung saja, tidak berlama-lama, nanti insyaallah beliau akan menyampaikan pembahasan sampai dengan adzan Isya. Kemudian nanti ketika adzan, kita adzan terlebih dahulu. Kemudian pembahasan dilanjutkan sampai jam 8 malam insyaallah, dan baru dibuka tanya jawab. Tanya jawab bisa secara langsung, atau yang ingin menggunakan kertas ini bisa disampaikan nanti di offer, atau boleh juga via WhatsApp. Ya, boleh juga pertanyaan via WhatsApp, dan nomornya sebagaimana diketahui bersama. Setelah itu baru kita salat Isya, baru dilanjutkan dengan makan malam insyaallah. Langsung saja kepada Al-Ustadz kita persilahkan. Tafadhal ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, jamaah Musalla Nurul Istiqamah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Tabaraka wa ta'ala masih dan senantiasa melimpah curahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan kesemua nikmat tersebut Allah Tabaraka wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita, atau dengan kesemua nikmat tersebut kita menjadi mudah untuk melangkahkan kaki kita menuju majlis di antara majlis-majlis ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dan duduknya kita kali ini. Tak lupa juga rasa syukur serta terima kasih saya sampaikan secara khusus kepada Fadilatul Ustadz Pak Muji Hadi Waluyo, yang dimana beliau dengan tawadhu'nya ya meminta saya untuk duduk dan menyampaikan ya yang mungkin materi ini sudah pernah beliau sampaikan di majelis yang mulia ini, tapi dalam rangka mudzakaratul ilm, mengulang ilmu yang
sudah disampaikan oleh beliau, tidak ada salahnya untuk kita sampaikan lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kita akan membahas pada kesempatan kali ini fadilah dan adab dalam menuntut ilmu. Ya, pembahasan ini cukup ya, walaupun dari judulnya mungkin beberapa merasa ringan lah bahasannya, nggak berat-berat amat ya. Tapi insya Allah ini bisa menjadi penyemangat kita. Terlebih lagi ya, banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin ya terputus dari mendapatkan ilmu atau bisa mendatangi majelis-majelis ilmu secara langsung, dikarenakan kita ketahui ya beberapa waktu belakangan ini ya sudah masuk hampir 2 tahun ya, kita dalam kondisi yang pandemi ya, sulit bagi kita atau sebagian dari kita, saudara-saudara kita yang lainnya untuk duduk hadir di majelis ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi. Nah, jamaah sekalian, menuntut ilmu ini merupakan hal yang sangat mulia dan memiliki keutamaan yang amat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan dan fadilah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi siapa saja yang menuntut ilmu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 9, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama mereka yang memiliki ilmu dengan mereka yang tidak memiliki ilmu? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istifham takrir yang maknanya adalah tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatu haqqur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki beberapa derajat yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memilikinya. Hal ini selaras dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam suratul Mujadalah ayat 11, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa menaikkan ya orang-orang yang beriman di antara kita semua ya, dan mereka yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu beberapa derajat daripada mereka yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Hal ini selaras juga dengan tafsiran sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana ia memberikan komentar ya, atau menjelaskan tentang kedudukan para ulama, mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pemahaman tentang hak Allah atau pemahaman tentang Allah subhanahu wa ta'ala, pemahaman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ajaran ya yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta yang dilarang oleh mereka kesemuanya. Di mana beliau mengatakan lil ulama darajat, bagi ulama atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada para ulama darajat, beberapa derajat, fauqal mu'minin, di atas orang-orang yang beriman, bisa berimi'a darajah, dengan 700 derajat di atas orang-orang yang beriman. Ma bainad darajataini, setiap 2 derajat itu jaraknya masirata 500 sanah, 500 tahun ya. Jadi setiap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 700 derajat. Akan tetapi setiap 2 derajat tersebut, perjalanannya untuk menggapai derajat tersebut, ketinggian derajat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para ulama, itu membutuhkan perjalanan selama 500 tahun. Jadi 1 derajat itu perjalanannya sekitar 250 kali 700. Nah itu kebayang dah tuh. Nggak kebayang ya.
Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Di sini bukan berarti orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang lurus dan sebenar-benarnya, memiliki rasa takut juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi iman ini merupakan bagian dari amalan hati, ya, yang dimana setiap orang berbeda-beda ketinggian atau kedalaman amalan hati yang ada di dalam diri mereka. Begitu juga di dalam masalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu berbeda kedalaman atau rasa takut yang terdapat di dalam hati para ulama yang benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka yang hanya sekedar beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka dengan pengetahuan mereka, itu para ulama, dengan pengetahuan mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka, dapat benar-benar mengetahui akan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mengetahui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mengetahui keluasan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mengetahui akan kepedihan dan dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala serta balasannya. Tentu hal ini tidak akan bisa diketahui secara baik dan mendetail, melainkan mereka yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya ilmu mengenai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ditambah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya yang ini menggunakan sighatul hasr wal qasr. Artinya tidak ada yang bisa mencapai derajat sebenar-benarnya rasa takut kepada Allah atau bisa menerapkan, menghadirkan rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan mereka para ulama, yaitu orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Dianugerahkan kepada mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan akan banyaknya keutamaan mengenai mereka yang menuntut ilmu dan mereka yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ya, siapa yang diinginkan atau yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan, ya, berikan kebaikan kepada salah seorang hambanya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan orang tersebut memahami agamanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menggunakan syartiyah, ya, jumlah syartiyah yang artinya hasil daripada syarat tersebut tidak akan bisa didapatkan melainkan setelah ia memenuhi syarat dan ketetapan yang telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang menginginkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kebaikan yang lebih baik lagi daripada kebaikan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hambanya, maka hendaknya dia untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya ia untuk senantiasa semangat menghadiri majelis-majelis ilmu dan pergi menuntut ilmu dan mencatat serta mengamalkan, memahami, ya, akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang tersebut memahami agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang diinginkan olehnya untuk mendapatkan kebaikan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadisnya yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, fadlul dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ahaduhuma 'abid, salah satu di antara keduanya adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, giat, orang soleh, senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan yang disunnahkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi setiap larangan yang Allah Tabaraka wa taala larang kepadanya. Wal akharu 'alim, dan yang lainnya atau yang keduanya adalah orang yang alim, ya, yang tentu mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan tanggapan dengan sabdanya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Permisalan, ya, keutamaan antara seseorang yang memiliki ilmu dengan seseorang yang tidak memiliki ilmu bagaikan diriku dengan yang paling rendah derajatnya di antara kalian para sahabat. Ya, ini permisalan antara seorang alim dengan orang yang hanya sekedar rajin beribadah saja. Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat dan meninggikan derajat orang yang dianugerahkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya bagaikan, ya, derajatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan salah seorang kalian yang derajatnya paling rendah di antara para sahabat. Tentu tidaklah heran mengapa demikian, karena seseorang yang beribadah tanpa didasari ilmu ibaratnya kerja keras. Tetapi orang yang dengan ilmu, dia beribadah dengan ilmunya, dia melakukan kerja cerdas. Ya, beda tuh. Kerja keras itu belum tentu bisa dapat hasil yang banyak. Tapi kalau sudah kerja cerdas, pasti dia bisa dapat hasil yang banyak. Bahkan tidak jarang orang yang kerja keras, ya, tidak sesuai dengan apa yang telah dia kerahkan daripada kemampuan dan tenaga yang dia miliki. Berbeda dengan orang yang kerja cerdas, ya, lebih efisien dari sisi manapun, dari sisi tenaga, waktu, ya, akan tetapi hasilnya dapat lebih maksimal. Seperti inilah analoginya perbedaan antara seorang yang memiliki ilmu dan beribadah, ya, mendasari ibadahnya dengan ilmu, dengan orang yang hanya sekedar, ya, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentingnya bagi kita semua untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita bisa tahu, ya, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan, ya, yang maksimal, ya. Jadi seseorang ketika mengenal seseorang yang lainnya pasti akan lebih mudah di dalam melakukan pendekatan. Berbeda dengan seseorang yang hendak melakukan pendekatan dengan orang yang lain sedangkan dirinya tidak mengenal orang lain tersebut, orang yang hendak ia dekati. Begitu juga seseorang, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia hendak mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa taala, ya, akan lebih mudah ketika ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal Allah Tabaraka wa taala. Berbeda hanya seseorang yang sekedar mencintai Allah Subhanahu wa taala, berharap dia mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, tetapi ia tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu pendekatan diri yang dilakukan oleh dua orang tersebut berbeda. Tanggapan, ya, satu orang yaitu pasti akan lebih mudah dan lebih cepat sampai kepada hati atau orang yang didekatinya. Nah,
Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlati fi juhriha, ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan juga bumi, bahkan sampai semut-semut yang ada di lubang atau sarangnya, wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair, ya, bahkan sampai ikan, ya, yang ada di dalam lautan senantiasa bersalawat memohon ampunan kepada mereka yang mengajarkan manusia kebaikan, ya. Dan tidak ada kebaikan yang melebihi daripada orang yang mengajarkan agama Allah tabaraka wa taala, karena seseorang tidak akan bisa mewujudkan kebaikan yang hakiki melainkan dengan kebaikan yang Allah tabaraka wa ta'ala, atau dengan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan gariskan. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mewujudkan kebaikan dengan sebenar-benarnya melainkan dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan dan gariskan. Berusaha apapun seseorang untuk mewujudkan kebaikan, selama kebaikan tersebut tidak berlandaskan dari apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan atau kebahagiaan tersebut tidak akan sempurna, ya, karena hakikatnya kebahagiaan dan kebaikan yang sempurna adalah yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasanun sahih. Tentu mengajarkan manusia kebaikan, ya, bisa untuk kita lakukan, ya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Minimal kita mengajarkan kepada siapa? Kepada keluarga kita, mengajarkan kepada anak kita, anak-anak kita, kepada istri kita, mengajarkan kepada tetangga-tetangga kita, ya. Dan ini termasuk juga bagian daripada usaha kita untuk menerapkan, ya, dan membagikan, menyebarkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sairil kawakib. Keutamaan seseorang yang memiliki ilmu atas seseorang yang soleh, ya, senantiasa atas seorang ahli ibadah, kafadlil qamar, bagaikan permisalan, ya, cahaya rembulan, ya, ketika sempurna, ya, ketika purnama, atas cahaya bintang-bintang yang ada di langit, ya. Jadi kalau sudah bulan purnama, bintang-bintang itu sebanyak apapun itu akan kalah cahayanya dengan purnama, ya. Satu bulan saja, ya, itu bisa mengalahkan, ya, cahaya bintang-bintang yang bertebaran, yang jutaan itu, ya, cahayanya. Begitu pula lah seorang alim, ketika dia muncul, ya, cahayanya itu akan lebih bisa menerangi orang yang ada di sekitarnya daripada orang-orang ahli ibadah, ya. Betul, ahli ibadah bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya, di antaranya dengan memotivasi ketika melihat orang tersebut senantiasa beribadah, ya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, akan tergerak, akan timbul rasa dalam artian iri yang positif. Masya Allah, orang ini baik, orang ini senantiasa beribadah,
kapan saya bisa seperti dirinya, ya. Bisa saja, tetapi berbeda ketika seseorang yang mengajarkan, ya, dan memberikan contoh, ya, tauladan, ya, kepada orang yang ada di sekitarnya. Dia laksana rembulan ketika di waktu purnama menerangi orang-orang yang berada di bawah naungan cahaya rembulan tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya, dan para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi pewaris ini berarti menunjukkan orang tersebut memiliki hak kedudukan, ya, kedudukan dari orang atau di sisi orang yang mewariskan. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, artinya harta benda. Wa innama warrathul ilma, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin, siapa yang mengambilnya, menerimanya, maka dia mengambil bagian yang amat banyak. Ya, ini adalah kebaikan yang amat besar yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita semua untuk berusaha mengerahkan segala daya upaya semangat yang kita miliki untuk bisa merengkuh bagian daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terus semangat menuntut ilmu, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, memahaminya, serta mengamalkannya. Dalam hadis yang lain, an Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yatlub atau radiya bima yatlub, rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Para malaikat menaruh sayapnya, ya, untuk para penuntut ilmu dikarenakan ridha atas apa yang mereka perbuat. Subhanallah, malaikat pun sungkan kepada para penuntut ilmu, ya. Lantas apalagi yang menghalangi kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengambil, ya, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Khattabi, al-Imam al-Khattabi memberikan komentar tentang hadis ini, fi ma'na wad'i ha ajnihataha thalathatu aqwal, di dalam makna menaruh sayapnya itu ada 3 pendapat para ulama di dalam menafsirkan hadis tersebut. Ahaduha annahu basatal ajnihah, maksudnya adalah malaikat itu membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya. Atsani annahu bima'na tawadhu'i ta'dhiman li talibil ilm, yang kedua adalah maknanya sebagai bentuk tawadhu' malaikat yang mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu, sebagai bentuk rasa atau bentuk ungkapan pengagungan, penghormatan kepada para penuntut ilmu. Ats-tsalits annal murad bihi an-nuzul 'inda majalisil ilmi wa tarkit tayran. Maksudnya adalah diantaranya maknanya turunnya para malaikat, ya, menghadiri
majlis-majlis ilmu, ya, dan berhenti daripada terbangnya. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat sayyahin, ya, yang berkeliling mencari majlis-majlis ilmu. Ketika ada majlis ilmu, malaikat itu turun dan turut serta hadir menaungi para penuntut ilmu. Maka siapa dari kita yang tidak mau menjadi kawannya para malaikat, lah ibaratnya begitu, ya. Siapa bagi kita yang tidak mau, ya, dinaungi oleh para malaikat, yang dimana kita bisa mendapatkan hal tersebut atau keutamaan tersebut dengan apa? Dengan senantiasa menghadiri majlis ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa, ya, meniti sebuah jalan di mana dia meniti jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan jalan orang tersebut menuju surganya. Ya, ini memiliki ikatan atau keterkaitan dengan hadis yang tadi, yang dimana, ya, perbedaan antara seseorang yang memiliki ilmu dengan ahli ibadah, ya, adalah sebagaimana perbedaan tingkatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang paling rendah derajatnya, ya. Karena kenapa? Dengan ilmu itulah, ya, sebagaimana tadi yang dianalogikan, seseorang bisa melakukan kerja cerdas di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jauhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat, ya, Ad-Darimi, walaupun hadis ini dhaif, ya, tapi bisa disampaikan dalam rangka fadilah amal, dan juga maknanya bisa dikatakan sahih, ya. Dalam riwayat ini Nabi SAW, ya, bersabda, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam. Siapa yang mati di tengah menuntut ilmu, di saat ia menuntut ilmu, ya, dalam rangka untuk menghidupkan Islam, di dalam rangka untuk meninggikan agama Islam, kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajah wahidah. Derajatnya di surga antara dirinya dengan para nabi itu bedanya cuma 1 derajat saja, ya. Tentu banyak hadis-hadis, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, ya, yang semoga saja dengan hadis-hadis ini kita bisa lebih tergerak lagi dan bersemangat di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebaikan yang lebih besar lagi daripada seseorang yang senantiasa mendekatkan diri dan mengenal lebih dalam lagi akan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengenal lebih dalam lagi akan agama ini, agama yang memberikan kepada kita hidayah, cahaya, serta petunjuk kepada kebahagiaan dan kebaikan yang begitu amat besar. Nah, berapa lama lagi, Syekh? Lanjut hatta yarin. Al-Jaras, kan? Nah. Tentu jamaah sekalian, di dalam menuntut ilmu ini juga perlu adanya adab-adab yang kita harus perhatikan selama kita menuntut ilmu dan menghadiri majlis-majlis ilmu, dan juga
ketika kita sedang bersama dengan guru-guru kita yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Mengenai penjelasan masalah adab di dalam menuntut ilmu ini menjadi hal yang diperhatikan atau menjadi perhatian khusus oleh para ulama, sehingga banyak di antara para ulama ya yang menuliskan kitab-kitab secara khusus yang menjelaskan atau berisikan tema tentang penjelasan adab di dalam menuntut ilmu. Di antaranya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, dan juga yang kitab-kitab yang lainnya ya, Adabul Alimi wal Muta'allim ya, karangan Zarruhi, dan juga Adabul Alimi wal Muta'allimnya Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari ya, Hasim Ash'ari, pendiri organisasi ya besar di Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwasannya adab-adab di dalam menuntut ilmu ini merupakan hal yang amat penting. Bahkan juga para ulama di dalam kitab-kitabnya ya, seperti kitab-kitab tentang tazkiyatun nafas, tidak jarang menyelipkan tema tentang adab menuntut ilmu. Karena kenapa? Seseorang tidak akan bisa mengambil manfaat daripada ilmunya melainkan ketika ia mengamalkan ilmunya itu sendiri di dalam kesehariannya. Dan yang paling mudah ya, atau hal yang paling menunjukkan akan hal tersebut yaitu pengamalan ilmunya ketika dia menjaga adabnya selama dia menuntut ilmu dan selama dia belajar. Di antara adab-adabnya adalah wa ammal muta'allim fayanbaghi lahu taqdima taharatin nafs an radha'ilil akhlaqi wa madhmumis sifat. Adapun para pelajar penuntut ilmu, yang pertama kali yang ia lakukan adalah untuk mensucikan jiwanya dan dirinya daripada akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tidak baik ya. Hendaknya dia juga memperhatikan kesucian hatinya ya, karena ilmu ini merupakan cahaya hati. Ketika wadahnya ini tidak ia bersihkan, tidak ia perhatikan, ini bisa memberikan atau menjadikan sebab ya tidak maksimalnya hati ini ya diisi dengan ilmu. Karena ketika kita hendak mengisi satu wadah dengan satu hal yang baik, pastilah kita juga harus selain memperhatikan apa yang kita isi juga wadahnya ya. Apakah wadah itu bersih atau tidak? Wadah itu layak untuk diisi hal yang baik tersebut atau tidak? Seperti halnya kita mau menaruh makanan atau air, pastilah kita mencari piring ataupun gelas yang baik, yang bersih ya. Tentu ketika air yang kita bawa, kita ambil, makanan yang kita ambil, yang kita masak itu bersih dan juga baik ya, akan menjadi tidak baik ketika ia ditaruh di wadah, gelas dan piring yang tidak bersih atau tidak baik. Begitu juga dengan ilmu, begitu juga dengan hati. Hendaknya kita memperhatikan ya hati kita dan menjauhi apa-apa saja yang menjadi penyebab kotor dan rusaknya hati, yang merupakan wadah daripada ilmu yang sedang kita pelajari. Idzil ilmu ibadatul qalb, karena ilmu juga merupakan ibadah hati ya. Maka dari itu ya, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah diwasiatkan oleh salah seorang gurunya, Waki' ya, fa innal ilma nur, karena ilmu ini adalah cahaya, wala yuhda li'asi, dan tidak akan diberikan dan dihidayahkan kepada mereka yang senantiasa memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, wayan baghi lahu qat'ul ala'iqis syaghilah, hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk fokus ya, hendaknya untuk memutus segala apa-apa saja yang dapat mengalihkan konsentrasinya dan fokusnya ketika menuntut ilmu. Maka dari itu, dahulu kala
ya, dahulu di zaman kejayaan Islam ada yang namanya wakaf, ya, wakaf. Ya, dahulu para orang-orang kaya, para orang-orang yang diberikan keluasan ilmu, luasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat wakaf. Wakafnya itu dengan membuat satu gedung, ya, satu bangunan untuk pelajar, untuk madrasah. Tidak hanya cukup itu saja, tapi ia juga membuatkan usaha seperti perkebunan dan yang lainnya, yang dimana hasil perkebunan ini untuk apa? Untuk biaya, ya, berjalannya pendidikan di bangunan yang ia bangunkan tersebut, ya, gaji gurunya dan juga uang saku bagi santri-santri atau pelajar-pelajarnya. Agar apa? Agar mereka tidak teralihkan konsentrasinya ketika menuntut ilmu. Begitu juga dengan guru-gurunya, agar mereka tidak teralihkan konsentrasinya selama mengajar, tidak memikirkan hal-hal lain-lainnya, fokus hanya dalam mengajarkan ilmu kepada murid-murid dan mereka yang datang untuk belajar kepada guru-guru tersebut. Baik, kita stop sebentar, kita kumandangkan azan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi tahirin tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin. Baik, kita lanjutkan, yang dimana adab yang kedua diantaranya adalah hendaknya dia memutus hal-hal, ya, menstop, ya, apa-apa saja yang bisa mengalihkan konsentrasi ketika dia menuntut ilmu. Seperti halnya zaman saat ini, kalau bisa itu, ya, handphone dimatikan terlebih dahulu, ya, atau di mode pesawat lah, kayak gitu ya, supaya tidak ada pesan dan komunikasi yang terjadi di tengah kajian yang berlangsung, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan di dalam salah satu ungkapannya, sekiranya seorang penuntut ilmu itu disuruh untuk membeli bawang, sampai seperti itu, diminta untuk membeli bawang, ya, itu akan menjadikan konsentrasinya itu tidak menjadi maksimal. Konsentrasinya di dalam rangka memahami sebuah permasalahan itu tidak akan menjadi maksimal. Maka hendaknya, ya, bagi mereka yang memiliki keluasan harta, ya, memiliki keluasan harta, ya, ini saat ini jihad yang paling utama saat ini, ya. Jangan hanya sekedar, ya, berlomba-lomba di dalam membangun bangunan saja, ya, bermegah-megahan di dalam bangunan masjid,
di bangunan-bangunan yang lainnya. Tetapi perhatikan para penuntut ilmu, ya. Di saat ini di antara jihad harta yang paling terbaik adalah memberikan beasiswa atau menanggung biaya hidup para penuntut ilmu. Ya. Karena kita lihat berapa banyak mereka yang memiliki keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu, tetapi keinginannya tersebut tidak dapat ia lakukan atau ia kerjakan dikarenakan kendala, ya, biaya, kendala beban kehidupan, ya, yang ia harus penuhi, ya, sehingga mengalihkan daripada niat, ya, dan tujuan utamanya. Akhirnya dia bekerja, ya, tidak bisa fokus lagi di dalam menuntut ilmu. Begitu juga mereka para pengajar, hendaknya juga dibantu untuk apa? Untuk dibuatkan wadah saat ini, ya, wadah di masjid-masjid, ya. Nah, ini Ana punya semacam apa ini sedikit sharing, ya, sedikit sharing. Ya, semacam ide, mungkin ketika ide ini dilontarkan ke sini bisa apa, dalam artian bisa aja suatu saat diwujudkan, ya, bagi mereka yang memiliki kemampuannya, ya. Idenya salah satunya terinspirasi juga dari musola ini, cuman lingkupnya harus lebih besar lagi. Ya, manfaatkan para penuntut-penuntut ilmu itu, berikan mereka tempat, ya, berikan mereka tempat, ya, lalu serahkan kepada mereka beberapa anak-anak, ya, atau para remaja-remaja yang memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu, ya. Ajarkan mereka dasar-dasar ilmu, ya. Bukan hanya sekedar mengajarkan mereka cara membaca Al-Quran saja, enggak. Tidak cukup. Itu baru dasarnya dasar. Dasarnya dasar. Sedangkan kita membutuhkan para ulama. Membutuhkan para ulama. Dalam mengkader ulama itu tidak cukup waktu 4 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tetapi harus dari kecil. Sejak usia dini. Ya, dibuatlah di masjid-masjid itu kalau bisa imam-imam, ya, para penuntut-penuntut ilmu, ya, disediakan tempat di masjid, ya, dan meminta kepada mereka waktu untuk mengajarkan anak-anak yang di sekitar masjid tersebut ilmu-ilmu agama, dari mengaji, menghafal Al-Quran, dan juga bahasa Arab dan ilmu-ilmu dasar keislaman seperti fikih, akidah dan yang lainnya, ya. Yang dimana isi ini bisa menjadi batu loncatan, bisa menjadi dasar, ya, pondasi mereka untuk bisa melanjutkan keinginan mereka untuk mempelajari ilmu, dan yang tidak menutup kemungkinan lahir dari generasi-generasi tersebut ulama rabbani, ulama-ulama yang memiliki kedalaman ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Akan tapi sangat disayangkan masih banyaknya masjid saat ini, ya, yang bangunannya megah tapi isinya kosong. Masjid hanya isinya sekedar melakukan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka lupa di antara salah satu fungsi masjid adalah tempat menuntut ilmu. Inilah yang juga diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilanjutkan oleh para sahabat, yang dilanjutkan oleh generasi selanjutnya dan seterusnya. Ya, di mana menjadikan masjid-masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, melaksanakan sholat dan ritual-ritual yang lainnya, tapi juga untuk memperdalam dan memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal fikrata ma tatawazza'at qasurat an idrakil haqa'iq. Dikarenakan seseorang yang pikirannya bercabang, ya, maka kemampuannya untuk memahami permasalahan itu akan menurun juga. Wa qad kana as-salafu yu'thiruna al-ilma ala kulli syai'. Dahulu para salaf itu lebih mengutamakan ilmu dari apapun apapun atau yang lainnya, ya. Faruwiya 'anil Imam Ahmad rahimahullah annahu lam yatazawwaj illa ba'da al-arba'in. Diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad, ya, tidak menikah melainkan setelah memasuki umur 40 tahun. Karena kenapa? Beliau merasa, ya, sebelum mencapai umur 40 tahun tersebut ilmunya belum mencukupi. Maka beliau senantiasa menuntut ilmu sampai merasa cukup, ya,
lalu beliau menikah. Setelah menikah pun beliau tidak lantas berhenti dari menuntut ilmu. Bahkan sahabat-sahabat yang lainnya itu, sahabat-sahabat Imam Ahmad ibn Hanbal, sampai pernah menegur beliau, ila mata ya Ahmad, sampai kapan wahai Ahmad kamu masih menuntut ilmu? Karena kenapa? Mereka melihat Imam Ahmad itu masih membawa kertas dan pena, ya, ketika dia mendengar satu hadis dari salah seseorang yang beliau belum mengetahuinya. Beliau masih mengejar orang tersebut dan mencatat hadis tersebut. Padahal beliau adalah imam, ya. Tidak ada di zaman itu orang yang lebih mengetahui tentang hadis daripada Imam Ahmad ibn Hanbal. Diriwayatkan bahwasannya beliau menghafal 1 juta hadis, menghafal 1 juta hadis, dan beliau menghafal syair-syair Arab itu beberapa kali lebih banyak daripada hafalan hadisnya. Menghafal syair-syair Arab, ya, lebih banyak daripada hafalan hadisnya. Tentu beliau menghafal syair-syair Arab ini tujuannya untuk apa? Dalam rangka membantu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnahnya Rasulullah SAW, yang dimana keduanya ini, ya, dengan berbahasa Arab, ya. Jadi tingkat pemahaman ini, pemahaman akan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, berbanding lurus dengan tingkat kedalaman, ya, pemahaman seseorang dengan bahasa Arab. Dan tidak jarang, ya, tidak sedikit dari para salaf yang bahkan tidak menikah sama sekali, ya, dalam rangka untuk fokus menuntut ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meninggal pada umur sekitar 45 tahun dan beliau belum pernah menikah atau belum nikah. Bahkan ada satu kitab, ya, Al-Ulama Uzzab, karya Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, itu judulnya adalah ulama yang bujang. Jadi ulama yang gak nikah. Beliau kumpulkan tuh biografi ulama, ya, yang gak menikah. Karena kenapa? Gak punya syahwat? Bukan, punya syahwat, tetapi syahwatnya tersebut teralihkan, ya, dengan fokusnya di dalam menuntut ilmu, ya. Naam. Wa uhdiyat ila Abi Bakar Al-Anbari jariyah. Abu Bakar Al-Anbari pernah diberikan satu hamba sahaya wanita. Falamma dakhalat alaihi tafakkara fi istikhraji mas'alah fa'azabat anhu. Ketika budak itu, ya, sampai datang ke rumahnya, ya, ketika itu Abu Bakar Al-Anbari sedang memikirkan sebuah permasalahan. Ketika budak tersebut datang masuk ke rumahnya, hilang. Bukan hafalannya, jadi nggak ingat lagi sudah. Nggak ingat, jadi terlalaikan. Tadinya lagi sedang memikirkan sebuah permasalahan, ya, akhirnya teralihkan konsentrasinya, ya. Faqala akhrijuha ilan nakhas, ya, keluarkan dia dan kembalikan atau bawa dia ke nakhas. Nakhas ini penjual hamba sahaya, ya, penjual hamba sahaya. Faqalat, lalu hamba sahaya perempuan tersebut mengatakan, hal min dzanbin, apakah kamu menyuruh mereka saya untuk dikembalikan kepada penjual hamba sahaya tersebut dikarenakan ada satu kesalahan yang saya perbuat? Qala la, enggak ada salah, kamu enggak ada salah, kata Abu Bakar Al-Anbari. Illa anna qalbi ishtaghala bik, melainkan hatiku terlalaikan, terpaut dengan dirimu, ya. Wa ma qadara mithluka an yamna'ani ilmi, dan tidak, ya, orang yang semisal dengan dirimu itu tidak pantas atau tidak bisa untuk menghalangi diriku daripada ilmu, ya, karena kalau sudah hatinya lalai akhirnya nggak bisa dia konsentrasi untuk, ya, konsentrasi di dalam memecahkan dan memahami permasalahan di dalam ilmu, sehingga dia kembalikan kepada atau dibawa kepada penjual hamba sahaya. Lalu selanjutnya di antara adabnya, wa 'alal muta'allim an yulqiya zimamahu ilal muallimi ilqa'al marid zimamahu ilat tabib. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu untuk mempercayakan dirinya kepada gurunya, sebagaimana seseorang yang sakit, ya, mempercayakan, menyerahkan secara sepenuhnya dirinya kepada dokter, ya. Fayatawadha' lahu,
ya, dan bersikap tawadhu ketika di hadapan gurunya. Wa yubaligh fi khidmatih, dan benar-benar ya mengerahkan segala kemampuannya, kekuatan yang dia miliki dalam rangka untuk berkhidmah membantu gurunya. Ya, jadi jangan sok-sokan ngebantah di depan guru. Ya, sebagaimana dokter, salah nih dok, obatnya nggak begini nih, ya obatnya harusnya yang itu, ya ada yang berani begitu, ya. Sebagaimana kita di dalam rangka mengambil ilmu tentang kesehatan tubuh kita, ya kita bersikap tawadhu di hadapan dokter, begitu juga ketika kita berhadapan dengan guru yang mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya untuk kita bersikap tawadhu. Kalaupun kita memiliki memiliki ilmu dalam satu permasalahan yang kebetulan kita berbeda pandangan dengan guru kita, hendaknya untuk tidak disampaikan di hadapan guru kita. Ya. Tidak disampaikan. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika itu beliau pada satu saat, ya, beliau berada di Baghdad. Ya. Kedatangan beliau beliau datang 2 kali menurut riwayat yang masyhur. Sebagian riwayat mengatakan 3 kali beliau datang ke Baghdad itu. Ya. Beliau mengambil ilmu daripada salah satu murid senior dari Imam Abu Hanifah yang namanya Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Ya. Dan ketika itu Imam Asy-Syafi'i, ya, di dalam majelis itu dianggap sebagai sebagai perwakilan daripada Ahlul Madinah, ya, para muridnya Imam Malik ibnu Anas. Tentu Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah memiliki perbedaan pendapat yang banyak dalam permasalahan agama, ya, antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Abu Hanifah dan Malik. Imam Syafi'i tapi tidak menghalangi hal tersebut dari menuntut ilmu kepada Muhammad ibnul Hasan, ya, yang dimana setiap Imam Syafi'i setelah selesai dari satu majelisnya Muhammad ibnul Hasan pasti mengajak diskusi dan berdialog kepada murid-murid yang lainnya. Ya, jadi adanya semacam perdebatan ya, ilmiah, ya, bukan debat kusir, ya, debat yang menimbulkan permusuhan, tapi debat dalam rangka untuk mempertajam masalah yang sedang dibahas, ya. Dan setiap murid yang diajak berdebat Imam Syafi'i ini nggak ada yang bisa mengalahkan hujah-hujah daripada Imam Syafi'i. Dan setiap majelis dilakukan seperti itu. Majelis selesai, Imam Syafi'i debat dengan murid-murid yang lain, ya. Sampai Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani memanggil Imam Syafi'i secara khusus. Dia mengatakan, kalau kamu mau berdebat, debat dengan saya, jangan dengan murid-murid yang lainnya. Jangan berdebat dengan murid-murid yang lainnya, debat dengan saya, kata Muhammad. Tapi apa yang dikatakan, saya nggak mau berdebat dengan Anda karena wibawa yang Anda miliki sebagai guru. Saya menghormati Anda, ya. Padahal sekiranya Imam Syafi'i pun mau berdebat dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, pastilah bisa. Tapi karena beliau menyadari bahwasannya di sini saya adalah sebagai murid, saya sebagai orang yang belajar kepada Anda, tidak pantas bagi saya untuk apa? Mendebat, ya, hujah-hujah atau pendapat-pendapat yang Anda kemukakan. Nah, ya. Sehingga ketika Imam Syafi'i tidak memiliki pilihan selain berdebat dengan Muhammad ibn Hasan, beliau tidak mendebat secara khusus pendapat-pendapat yang beliau kemukakan, tapi beliau membuat sebuah pertanyaan. Ya, siapakah yang lebih faqih atau lebih mendalami atau memahami tentang Al-Qur'an, sahabatku atau sahabatmu? Jadi beliau tidak membawa dirinya secara pribadi. Mana yang lebih faham tentang Al-Quran? Sahabatku, ya ini para fuqaha Madinah, murid-murid daripada Imam Malik, atau sahabatmu, murid-murid daripada Abu Hanifah? Muhammad bin Hasan terdiam lalu mengatakan, sahabat-sahabatmu yang lebih faham tentang Al-Quran. Lalu ditanyakan kembali, mana yang lebih faham, ya, tentang as-sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabatku, ya ini para alim kota Madinah, atau sahabatmu, alim kota Irak, itu murid-murid daripada Imam Abu Hanifah. Terdiam kembali Muhammad ibn Hasan, lalu beliau mengatakan, sahabatmu yang lebih memahami tentang as-sunnah.
Lalu ditanyakan kembali, mana yang lebih faham antara sahabatku dengan sahabatmu tentang asar-asar sahabah, ya, pendapat-pendapat para sahabat dan para salaf. Lalu Muhammad bin Hasan terdiam lagi lalu mengatakan sahabatmu, ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan tersisa tinggal qiyas, kata Imam Syafi'i. Dari 3 hal tersebut tersisa lagi satu lagi adalah qiyas, yang dimana qiyas tersebut tidaklah dibangun melainkan di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan sedangkan sahabatku lebih memahami Al-Quran dan Sunnah daripada sahabatmu. Perhatikan jamaah sekalian, ini adab berdebat Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tidak memiliki pilihan selain berdebat dengan gurunya, beliau tidak berdebat secara pribadi, ya, tidak berdebat secara langsung kepada gurunya, tapi beliau membawa mengarahkan kepada ulama-ulama yang lainnya. Sebagai bentuk apa? Adab. Sehingga gurunya, kehormatan gurunya, kalau misalnya Imam Syafi'i berdebat secara langsung, membawa dirinya, itu bisa menjatuhkan kehormatan daripada gurunya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Akan tetapi Imam Syafi'i ketika membawa ulama-ulama besar yang lain yang selevel dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, ketika sekiranya ya hujjahnya tidak bisa dijawab oleh Muhammad ibn Hasan, itu tidak menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan yang ada pada diri Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, maka dari itu hendaknya untuk apa? Tawadhu, bersikap hormat, ya, kepada guru-guru yang mengajarkan kepada kita ilmu. Wa kana Ibnu Abbas, waqad kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya'khudhu bi rikabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya. Dahulu Ibnu Abbas mengambil tali kekang tunggangannya Zaid ibnu Thabit dan membawanya. Wa yaqul hakadha amarana an naf'ala bil ulama. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersikap kepada para ulama di antara kita. Ini menunjukkan akan penghormatan Abdullah bin Abbas, yang dimana Abdullah bin Abbas ini memiliki kedudukan yang mulia dari sisi ilmu dan juga nasabnya. 2 kemuliaan yang dimiliki secara langsung daripada Abdullah bin Zaid ibnu Thabit. Zaid ibnu Thabit hanya memiliki ilmu, tetapi di saat itu, di momen tersebut, Zaid ibnu Thabit sebagai guru dan syekh daripada Abdullah ibnu Abbas, maka tidak ada sikap yang lebih pantas yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas melainkan untuk menghormati dan tawadhu ketika berhadapan dan bersama syekhnya Zaid ibnu Thabit. Begitu juga kita harus bersikap tawadhu ketika berinteraksi, berbicara, ngobrol dengan seseorang yang mengajarkan kita ilmu. Wa mata takabbara al-muta'allimu an yastafida min ghairi mausufin bit taqaddum fahuwa jahil. Maka kapan saja seseorang yang pelajar yang merasa dirinya lebih baik, takabbur, ya, enggan untuk mengambil faidah daripada mereka yang disifati atau memiliki kedalaman ilmu, maka hakikatnya dia adalah orang yang jahil. Maka dia adalah orang yang jahil. Li'anna al-hikmata dhallatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Dikarenakan hikmah ilmu itu adalah barang yang hilang. Ya, artinya apa? Kalau sudah kehilangan itu, kalau didapatkan harus apa? Untuk segera diambil. Ya. Dimanapun dia mendapatkannya, harusnya dia untuk apa? Untuk ambil. Dimana dia dapat, harus dia ambil. Jangan dibiarkan barang itu untuk terlewat dan hilang untuk kedua kalinya. Jadi ibaratnya dompet jatuh, ketemu, terus nggak diambil, gimana tuh? Ya, dompet udah jatuh, ketemu, nggak diambil, ya. Makanya dia sebut jahil. Betul. Lalu waliyada' ra'yahu li ra'yi muallimih, dan hendaknya dia meninggalkan pendapatnya terlebih dahulu, dalam artian menyimpannya terlebih dahulu untuk dia mengambil pendapat gurunya. Fa in khata
sekirapun pendapatnya itu khata', salah, fa inna khata'al muallimi anfa'u lil muta'allimi min shawabi nafsih. Salahnya seorang guru itu hakikatnya jauh lebih memberikan faedah daripada benarnya seorang murid. Ya. Karena kenapa? Ketika kita tahu salah guru kita itu, hakikatnya Allah sedang menampakkan bahwasannya guru kita ini seorang manusia. Ya. Allah mengajarkan hendaknya kita untuk tidak ta'assub sabiyah, ya, fanatik terhadap guru kita. Ya. Jadi di balik salahnya tersebut pun kita masih diberikan sebuah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan orang yang tetap kekeh dengan pendapatnya dan tidak mau melihat kepada pendapat gurunya walaupun itu salah. Ya. Dia tidak akan atau terlewat dari sebuah pelajaran yang berharga tersebut. Ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna min haqqil 'alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'amatan wa takhussuhu at-tahiyyah." Di antara hak guru, ya, penuntut seorang atas penuntut ilmu, atas muridnya adalah ketika dia memberikan salam kepada orang secara umum, dia berikan salam secara khusus. Jadi ketika ada kumpulan seseorang, di tengah-tengah kumpulan tersebut ada guru kita. Ketika kita mengucapkan salam secara khusus, ya, maka setelah mengucapkan salam secara umum tersebut, kita datangi guru kita dan kita salami beliau secara khusus. Wa an tajlisa amamah, dan hendaknya duduk berada di depannya, menghadapnya. Wala tushiru indahu biyadik, dan tidak memberikan isyarat dengan tangan, ya, ketika sedang berhadapan dengan guru kita. Wala taghmizanna bi'ainik, dan hendaknya enggak lirak-lirik ketika sedang berhadapan dengan guru. Wala tukthir alaihi su'al, dan jangan banyak tanya. Maksudnya bukan tidak boleh bertanya, tetapi bertanya dalam hal-hal yang penting. Karena seseorang yang benar-benar memiliki ilmu, ya, dia hakikatnya nggak akan bisa untuk menjawab semua pertanyaan. Ya, wala tu'inuhu fil jawab, dan jangan bantuin ketika dia jawab. Ya, ketika misalnya gurunya tuh ngomongnya agak terbata-bata, terus dilanjutin gitu. Nah, jangan, ya, biarkan saja. Ya. Wala tulih alaihi idza kasal, dan jangan memohon-mohon, ya, ketika gurunya sedang kurang bersemangat. Ya. Wala turaji'uhu idza imtana'a, dan jangan ditanyain ketika dia enggan. Kenapa engkau tidak mau, wahai syekh, ustaz? Ya. Wala ta'khudh bi thawbihi idza nahad, dan jangan ambil bajunya, menarik bajunya ketika beliau hendak berdiri, ya. Wala tufshilahu sirran, dan jangan sekali-kali untuk menyebarkan, ya, rahasianya. Wala taghtabanna indahu ahad, dan jangan sekali-kali untuk menggibahi seseorang pun di hadapannya. Wala tatlubanna atharatah, dan jangan sekali-kali mencari kesalahannya. Ya. Wa in zalla qubilat ma'dziratuhu, sekiranya beliau melakukan kesalahan dan meminta maaf, langsung kita terima, ya. Wala taqulanna lahu, dan jangan sekali-kali mengatakan di hadapannya, sami'tu fulanan yaqulu kadza, saya dengar dia disebut namanya, syekh ini, ustadz ini mengucapkan ini, pendapat ini. Wala inna fulanan yaqulu khilafak, dan jangan sampai mengatakan si fulan, ya, memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat yang Anda katakan. Tapi sekiranya hendak mau menanyakan apa dasar dari sebuah pendapat yang kebetulan berbeda dengan pendapat yang dikemukakan gurunya, jangan sekali-kali membawa nama. Jangan sekali-kali membawa nama. Tanyakan, wahai syekh, ustadz, lalu bagaimana menurutmu tentang pendapat ini dan itu? Tanyakan saja pendapatnya. Jangan sekali-kali untuk apa? Membawa nama orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Ya.
Karena kenapa? Guru ini juga manusia. Dikhawatirkan timbul rasa ya kurang suka ketika dibawakan pendapat tersebut di hadapannya, dan ketika disebutkan namanya ya bisa menjadi apa ya, secara tidak langsung kita bisa mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, antara satu guru dengan guru yang lainnya. Wala tasifanna indahu aliman, dan jangan sekali-kali menjelas atau menyebut-nyebut kelebihan seorang alim di hadapannya. Oh, Syekh Fulan, alim begini, begitu, dan begini. Jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali. Wala ta'ridha min tuli suhbatihi. Wala tarfa'u nafsaka an khidmatihi. Ya, dan jangan sekali-kali ya menolak daripada ketika kita menemaninya dalam waktu yang panjang. Wala tarfa' nafsaka an khidmatihi, dan jangan menolak dan enggan ketika dia meminta bantuan kita semuanya. Wa idza 'uridat lahu hajatun sabaqatil qaum ilaiha, jika ada hajah, dia memiliki hajah, pastilah orang lain nanti akan yang membantunya, sehingga kita terlewat daripada keutamaan memiliki kedekatan dengan seorang guru. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah wayan bagi, adab selanjutnya, an yahtariza al-khaidu fil ilmi fi mabda'il amr min al-isgha'i ila ikhtilafin nas, fa inna dhalika yuhiru aqlahu wa yafturu dhihnuhu. Nah, hendaknya seseorang yang baru memulai belajar jangan ngomongin masalah khilafiyah, jangan berbicara masalah khilafiyah. Ya, hendaknya dia diberikan satu pendapat terlebih dahulu, dicukupkan dengan satu pendapat. Ya. Karena itu kenapa bisa membingungkan mereka yang sedang belajar, ya, tidak memiliki garis landasan arah yang jelas akhirnya, dan juga akhirnya apa? Melemahkan semangat dan juga pikirannya. Karena kenapa? Ibaratnya otak kita ini kayak sebuah lubang, ya, yang ketika baru belajar ini lubangnya kecil, ya. Untuk kita penuhi isi yang ada di bawah lubang tersebut perlu pelan-pelan kan. Kalau sekiranya kita tuang langsung air seember, akhirnya masuk nggak air tersebut? Nah, yang ada apa? Tumpah. Nah, jadi pelan-pelan sampai ibaratnya lubang ini terbiasa dengan air tersebut membesar sampai di akhirnya masuk bisa lebih banyak. Seperti itu juga ketika menuntut ilmu. Maka dari itu perhatikan kitab-kitab ulama, ya. Matan itu sederhana. Bahkan dalilnya pun tidak disebutkan. Dalilnya pun tidak disebutkan. Contoh di dalam kitab fikih misalnya, Matan Abi Syuja, udah disebutkan syaratnya ini, rukunnya ini, ya, pembatalnya ini. Cuma disebutkan aja poin-poinnya saja. Lalu ketika sudah naik levelnya, dalil masih tidak disebutkan, tetapi permasalahannya aja yang lebih diperluas lagi. Baru setelah itu lebih naik lagi, ya, mulai sedikit menyinggung masalah khilafiyah, tapi tidak banyak, ya, cuman sekedar sambil lalu aja, selewat saja, seperti di dalam kitab Minhajut Talibin. Baru setelah itu lebih luas lagi, kitab Muhadzab karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Baru beliau di situ menjelaskan dengan dalil-dalilnya dan dalil-dalil yang menyelisihi, ya, pendapat di dalam kitab fikih madhab Syafi'i. Ya, baru dijelaskan jawabannya apa. Jadi seperti itu belajar pelan-pelan, ya. Dan juga ini sesuai dengan apa? Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, di mana kita para pengajar diperintahkan oleh Allah untuk menjadi Rabbani. Yang di mana kata para ulama makna Rabbani adalah yang mengajarkan ilmu yang kecil terlebih dahulu sebelum ilmu yang besar.
Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu dengan ta'allum. Apa itu ta'allum? Bertahap. Belajarnya bertahap. Ya. Tidak masalah khilafiyah terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya, wa yanbaghi lahu an ya'khudha min kulli syai'in ahsanah. Dan hendaknya dia untuk bisa memiliki skala prioritas di dalam mengambil ilmu. Mana ilmu yang harus dia ambil terlebih dahulu daripada ilmu yang lainnya. Ilmu ini banyak, di annal umra la yattasi'u li jami'il ulum, karena umur ini enggak cukup untuk seluruh ilmu yang ada. Thumma yusrafu quwwatuhu ila asyrafil ulum, dan hendaknya dia setelah itu ketika dia melihat ada ilmu ini, dia kerahkan kemampuannya, semangatnya untuk apa? Mengambil ilmu yang paling penting terlebih dahulu. Wa huwal ilmu al-muta'alliqu bil akhirah. Itu adalah ilmu yang berkaitan tentang akhirat. Alladhi bihi yuktasabul yaqinu alladhi hasalahu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dimana ilmu tersebut dengan ilmu tersebutlah Abu Bakar as-Siddiq meraih keyakinan yang ia miliki. Hatta syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian kepadanya dengan sabdanya, ma sabaqakum Abu Bakar bi kathrati shaumin wala shalah. Tidaklah Abu Bakar mendahului kalian dengan banyaknya puasa dan juga banyaknya salat, walakin bi syai'in waqara fi sadrih, akan tetapi dengan sesuatu yang menetap di dalam hatinya berupa keyakinan. Naam. Itu saja yang bisa Anda sampaikan dari adab-adab para penuntut ilmu yang insyaallah tabaraka wa taala bisa memberikan kita manfaat, ya, terkhusus kepada saya yang menyampaikannya. Kurang lebihnya segala kekurangan dan kesalahan di dalam selama penyampaian mohon dibukakan pintu maaf, karena kesalahan kekurangan pasti dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Baik, selanjutnya Ustadz, di sini ada pertanyaan masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan kita semua umat muslim. Amin ya rabbal. Izin bertanya Ustadz, apakah malaikat juga akan menaungi para penuntut ilmu di luar ilmu yang berkaitan dengan Quran dan hadis, seperti ilmu dunia atau ilmu-ilmu yang tidak sesuai sunnah? Ilmu-ilmu dunia aja kali ya. Ilmu tidak sunnah tuh gimana ceritanya? Mungkin barangkali majelis-majelis ilmu yang tidak bermanfaat atau membahas sesuatu yang tidak disyariatkan, Ustaz. Oke. Nah, jadi apakah malaikat juga menaungi mereka, orang-orang yang belajar ilmu dunia atau ilmu-ilmu yang tidak sesuai sunnah, dalam artian membahas di majelisnya perkara-perkara yang tidak disyariatkan, mengajak orang kepada hal-hal yang tidak disyariatkan? Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Tapi para ulama menjelaskan bahwasannya setiap fadilah ilmu yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah, hakikatnya itu berbicara tentang ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu dunia, bila orang tersebut ya menuntut ilmu dunia tersebut dengan niat untuk memberikan kontribusi faedah ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia juga turut serta mendapatkan keutamaan tersebut karena melihat kepada makna yang terkandung di dalam menuntut ilmu agama untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah.
Tetapi ketika seseorang menuntut ilmu dunia dengan tujuan yang semisal mirip dengan itu, ya, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala juga akan mendapatkan keutamaan yang semisal, wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah melindungi Ustaz dan seluruh umat Islam. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan seorang wanita yang sudah berkeluarga? Apakah kewajiban menuntut ilmu sama dengan kaum laki-laki? Hakikatnya kewajiban menuntut ilmu itu nggak sama satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Jadi ilmu itu kan banyak, ya. Ada ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin, ada yang tidak wajib untuk diketahui setiap kaum muslimin. Tentu yang diwajibkan di sini adalah ilmu-ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin. Bagaimana tentang ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang hal-hal yang wajib untuk diketahui dalam keseharian kita, baik itu sifatnya ibadah, muamalat ataupun hubungan antara suami dengan istri. Adapun bila ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut, maka wajib bagi seorang istri, ya, bukan kepada istri, ya, dalam artian kepada suaminya, untuk memberikan wasilah, ya, sarana kepada istri tersebut untuk bisa mengakses dan mempelajarinya. Baik itu secara langsung, bila suaminya memiliki kemampuan kedalaman ilmu mengajarkannya secara langsung, atau bila dia punya harta, misalnya dia memanggilkan guru, ya, untuk mengajarkan hal-hal yang wajib untuk dia ketahui dari perkara agamanya. Atau kalau nggak punya uang juga, misalnya dia mengizinkan, memberikan waktu kepada istrinya untuk apa? Untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui dan dia amalkan di dalam kesehariannya. Maka bila sang suami masih atau enggan, atau dalam artian menghalangi dan tidak mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis-majelis yang seperti itu, maka dia akan berdosa, suaminya. Akan tetapi suami, ya, diperbolehkan untuk tidak mengizinkan istrinya menghadiri secara langsung majelis-majelis yang tidak membahas ilmu-ilmu tersebut bila dirasa adanya kebutuhan suami kepada istrinya. Tetapi min babil ihsan, termasuk bagian daripada bersikap baik kepada seorang istri, hendaknya untuk apa? Mengizinkannya. Nah, Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Nih, pertanyaan berikutnya nyambung Ustaz nih. Bagaimana jika suami belum mengenal sunnah dan melarang istrinya belajar, melarang istrinya menghadiri kajian sunnah? Apakah patuh pada suami atau tetap pergi menuntut ilmu, Ustaz? Tadi kayaknya udah dijelasin. Ilmunya apa? Ilmu yang harus dia ketahui atau tidak. Ya. Kalau bukan termasuk ilmu yang harus untuk dia ketahui, maka yang sifatnya fardu kifayah, maka fardu ain itu lebih dikedepankan daripada yang sifatnya fardu kifayah. Nah, fardu ainnya istri itu apa? Hah? Ya, jawab sendiri ya. Tetapi hendaknya terus mendoakan kepada suami, mendoakan untuk suami, dan berkomunikasi, ya, bukan nasehatin lah. Kalau nasehatin kayaknya kesannya bagaimana? Komunikasi dengan suami agar bisa mengizinkan, ya, untuk menghadiri kajian lagi, ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ada pertanyaan langsung terkait talabul ilm dan adabnya. Tafadhal, Pak. Silakan. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz tentang banyaknya ulama yang sekarang istilahnya dikriminalisasi atau ditangkap, itu gimana Pak? Sekarang masih yang baru 3 ulama MUI. Iya.
Saya nggak bisa nanggepin Pak ya, karena saya nggak tahu jelas masalahnya. Karena untuk menilai permasalahan itu benar atau salah, harus mendengar dari dua belah pihak. Jangankan mendengar dua belah pihak, saya aja nggak diundang aja enggak gitu. Untuk mau tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi sekiranya kalaupun ulama itu ternyata benar-benar memang terlibat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan jalan keluarnya. Kalaupun memang ternyata enggak terlibat dan itu hanya sekedar fitnah, ya insya Allah itu menjadi cobaan yang meninggikan derajat para ulama-ulama tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, saya enggak tahu apa. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau di atas kita tidak sediakan mikrofon, kalau ada yang bertanya langsung diketik aja via WA. Di bawah ada yang langsung ingin bertanya terkait pembahasan? Nah, tafadhal. Mengenai masalah majlis Rasulullah, majlis apa itu maksudnya bagaimana Mas Danu? Ada majlis Rasulullah, majlis itu kan ada pakai jangkat-jangkat itu betul apa tidak itu? Iya, hukum asalnya wadah organisasi itu mubah Pak, boleh-boleh saja. Membuat sebuah komunitas itu boleh-boleh saja, selama komunitas tersebut bisa atau membawa atau mengarahkan orang-orang yang masuk di dalam bagian sebuah komunitas tersebut kepada fanatisme, di atas fanatisme kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, atau membawa kepada hal-hal yang sifatnya dilarang di dalam syariat, atau hal-hal yang bisa mengganggu hak-hak muslim yang lainnya seperti jalan, ya, ketenangan dan yang lainnya. Kalau hal tersebut tidak dipenuhi dan dijaga, maka hendaknya untuk berintrospeksi dan memperbaikinya, ya. Atau kalau misalnya memang sudah tarafnya sangat mengkhawatirkan, ini bicara secara umum ya Pak ya, mengkhawatirkan, maka diperbolehkan bagi pemerintah setempat, ya, untuk membubarkan, ya, dan melarang kegiatan-kegiatan komunitas tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Tentang adat-adat dalam menuntut ilmu ya Pak. Tadi telah dijelaskan jangan pernah membantah atau jangan pernah membandingkan guru dengan ulama-ulama yang lain tentang masalah perbedaan. Di hadapan ya Pak ya. Maksudnya bisa lebih terinci ya Pak, maksudnya lebih memahami sebagaimana Pak. Iya, misalnya gini, seorang kadang memiliki beberapa guru kan, tapi di antara guru tersebut ada yang ia lebih kagumi daripada guru-guru yang lainnya. Lalu dia ceritakan kegaguman tersebut di hadapan gurunya. Jelas ya? Nah, itu kayak gitu tuh termasuk bagian dari membanding-bandingkan. Ya. Kalau membandingkannya dengan umpama kita dengan umpama dengan ilmu-ilmu yang memang di luar daripada itu dengan ulama-ulama yang lain boleh. Misalnya guru ini mengajarkan ilmu ini yang kita bicarakan ilmunya berbeda gitu. Maksudnya pemahamannya berbeda Pak. Maksudnya membandingkan gitu dengan ulama-ulama yang lain. Mengajarkan sejarah bukan gitu. Maksudnya seperti itu, pemahamannya yang berbeda. Maksudnya gini Ustaz, contoh ada seorang guru kita, dia mengajarkan sunnah, misalkannya sedang kajian kitab tertentu. Kemudian ada seorang yang bertanya, kemudian membandingkan
nama salah seorang ustadz di hadapan guru tersebut, atau mungkin lagi ngobrol bebas seperti itu. Tapi yang dibandingkan ini bukan istilahnya bukan ustadz yang mengajarkan sunnah gitu. Dia sementara khilaf sunnah pendapatnya atau perkataannya, kemudian disebut namanya beda ustadz ya sama ustadz fulan nih. Ustadz fulan ngomongnya begini gini. Gitu. Kalau yang tadi mungkin ustadz sampaikan adalah antar ulama. Jadi ulama dibandingkan dengan sesama ulama, itu mungkin adabnya seperti yang dimaksud. Tapi mungkin yang dimaksudkan oleh penanya, bagaimana kalau ulama yang dibandingkan itu bukan ulama lah kelasnya, atau ustadz yang mengajarkan tapi berbeda dengan pemahaman yang disunahkan. Seperti itu Pak ya? Nah, gitu Ustaz. Iya, kalau misalnya yang disampaikan namanya tersebut dia menyampaikan hal-hal yang bid'ah yang sifatnya keras ya. Karena ulama itu juga kadang berselisih di dalam menentukan sebuah permasalahan ini bid'ah atau tidak gitu loh. Tapi kalau memang yang sudah bid'ah yang keras seperti bid'ahnya di dalam masalah akidah ya, atau yang lainnya, itu diperbolehkan dalam rangka untuk menanyakan atau menjawab syubhat-syubhat yang dilontarkan atau disampaikan oleh orang-orang tersebut. Jadi ini sifatnya sih bukan pembandingan jatuhnya ya, nggak bisa dikatakan pembandingan namanya seperti ini, karena untuk membandingkan itu harus orang yang sama dan semisal ya. Masa apel dibandingin sama jeruk ya kan beda kan gitu kan. Makanya harus apel dengan apel. Iya, ini ibaratnya apel dengan jeruk kayak gitu loh. Ya enggak lah, ya tau lah mau buah apa deh pokoknya. Gitu, wallahu alam. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Nah, saya belum jelas tadi masalah kajian yang disebut. Apakah malaikat datang menaungi atau ikut hadir atau gimana? Mohon penjelasan. Iya, kalau misalnya bid'ah, ya tentu bid'ah ini hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nggak akan dapatlah keutamaan itu, Pak. Ya, karena bid'ah ini kan sudah mengganti agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan kita petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lagi? Enggak ada ya? Udah enggak ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, sebelum ditutup dan diberikan kesimpulan oleh Ustadz, maka di sini kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait acara berikutnya. Insya Allah setelah ditutup nanti oleh Ustadz dengan doa kafaratul majelis, kita akan sholat isya. Akan tapi untuk tahapannya mohon tenang, karena kita akan beres-beres di depan dulu. Nanti mungkin meja ini akan diletakkan di sana. Setelah perangkat-perangkat yang di atasnya ditaruh di depan. Kemudian untuk posisi sholat, kalau di dalam nggak muat, sudah disiapkan di belakang. Insya Allah ada kipas angin di belakang. Kemudian juga ada stop kontak untuk menyalakan speaker luar di belakang agar suara terdengar. Itu yang di belakang itu bagi yang ikhwan, kalau memang di dalam tidak muat. Ya, barangkali info sementara demikian. Nah, selanjutnya kita kembalikan kepada Ustadz untuk memberikan sedikit kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Kepada Ustadz dipersilakan. Iya, kesimpulannya menuntut ilmu ini adalah sebuah amalan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang sedang dalam rangka menuntut ilmu mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang dianugerahkan ilmu mengenai Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, ia mendapatkan kebaikan yang besar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan penuntut ilmu atau kita seorang muslim secara umum dituntut untuk memiliki adab dan akhlak yang baik dan mulia. Terkhusus lagi mereka para penuntut ilmu, dikarenakan dengan adab yang mulia ini, adab yang baik, akhlak yang mulia ini, itu akan lebih memudahkan dan menurunkan kembali lebih banyak lagi karunia berupa ilmu yang bermanfaat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua kemudahannya, taufiknya, hidayahnya, dan segala bentuk karunia dan kebaikannya, agar kita senantiasa dijaga dan diberikan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf dari segala kesalahan kata dan kekurangan yang ada di dalam penyampaian, ya, karena kekurangan dan kesalahan berasal dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.